Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baik teman-teman, kita masuk ke materi 8, indikator calon suami ideal ya. Indikator calon suami ideal ini penting buat, laki-laki supaya bisa menjadi suami ideal dan penting juga buat perempuan supaya bisa milih-milih ya, cari calon suami ideal. Dan teman-teman jangan ragu ya buat perempuan ya, buat ukhti-ukhti semua di sini, buat mencari calon suami ideal. Kenapa? Karena namanya perempuan itu kan memang harus menjadi dididik oleh suaminya ya, harus diayomi, harus dididik, harus dipimpin. Nah, untuk memiliki pemimpin tentu harus sebaik mungkin ya. Jangan sampai merasa diri masih, belum baik, tiba-tiba, menurunkan, pencariannya menjadi laki-laki yang biasa saja gitu kan, harusnya tidak seperti itu. Nah, berarti perempuan juga nanti sama harus berusaha sebaik mungkin, supaya semakin layak mendapatkan calon yang ideal pula. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari hadis yang pertama. Saya langsung bacakan saja Eee, artinya ya, karena waktu kita terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia memercikan air pada wajahnya. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun pada malam hari, lalu ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia memercikan air pada wajahnya. Nah, teman-teman, dari hadis ini, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ini sebenarnya teman-teman sudah jelas ya bahwa suami istri itu memang tugasnya adalah saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling menyemangati dalam beribadah. Dan di sini konteksnya sedang qiyamul lail ya, sholat malam. Silakan teman-teman ya, bagi yang belum terbiasa sholat malam, yuk mari kita mulai untuk membiasakan diri sholat malam. Baik itu sholat malam sebelum tidur maupun sholat malam ini ya, menjelang subuh gitu kan. Itu kita berusaha ya untuk bangun, untuk sholat malam ya, supaya nanti kita bisa membantu pasangan kita juga ya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya untuk, sama-sama sholat malam. Nah, jadi teman-teman kalau dari hadis ini ya, jelas banget nih, indikator pertama cari calon suami yang memang sudah, sesuai dengan hadisnya terkait dengan hadis wali Allah ya. Wali Allah itu adalah ia yang menyempurnakan ibadah wajib dan memperbanyak ibadah sunnah, teman-teman. Jadi silahkan, sempurnakan ibadah wajibnya, lalu banyak-banyakan ibadah sunnahnya. Dan kalau dalam sholat sunnah yang, utama adalah sholat qiyamul lail. Begitu teman-teman. Nanti ketika qiyamul lail ada banyak ibadah, yang ini ya, mengiringi. Yang pertama saat qiyamul lail mesti dia harus mendekatkan diri pada Quran ya, jadi ibadah Qurannya dapat. Dan teman-teman ketika qiyamul lail, ketika membaca Quran, dia juga akan, mau tidak mau membacakan kalimat-kalimat zikir ya di dalamnya. Sehingga nanti sebenarnya dalam qiyamul lail itu ada beberapa bagian-bagian dari ibadah itu yang terkumpulkan ya. Kita rasanya akan berat untuk sholat malam kalau kita jauh dari Quran, teman-teman. Karena qiyamul lail itu enaknya ya ini ya, membacakan ayat-ayat Quran yang sebisa mungkin kalau bisa panjang itu, syukur gitu kan. Nah, gimana kita mau qiyamul lail dengan panjang kalau hafalan kita belum, begitu banyak, ya. Jadi silahkan,
teman-teman ya, kita bersama-sama berusaha qiyamul lail, baik itu qiyamul lail yang sebelum tidur maupun nanti yang, menjelang, subuh ya di sepertiga malam. Nah teman-teman, setelah kita bahas panjang nih kemarin-kemarin ya, berbagai macam indikator calon suami ideal ketika saya menganalisis dari berbagai sumber, ini saya merangkumkan beberapa hal di sini ya, merangkumkan sejumlah poin-poin yang saya kira ini penting. Nah, yang pertama adalah tentu ya kembali kepada Quran materi ketiga ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, teman-teman silahkan ketika nanti mencari calon suami ideal, pertama dia harus bisa menjadi qawwam ya. Dan qawwam kita tahu maknanya waktu di materi ketiga itu adalah yang meluruskan, meluruskan keluarganya, meluruskan istrinya. Makanya laki-lakinya berarti harus lurus dulu, jangan, susah ya kalau laki-lakinya belum, lurus, tiba-tiba ingin meluruskan, itu repot ya. Jadi silahkan teman-teman cari yang qawwam, yang benar-benar bisa meluruskan teman-teman ya. Jadi nanti ketika mencari jodoh ya, silakan para perempuan di sini ya, kalau misalkan kira-kira ada calon imam yang dahsyat di sekitar kita ya, yang bisa meluruskan, boleh nanti caranya seperti Khadijah ya, disampaikan dengan cara yang ma'ruf ya, melalui, kalau Khadijah kan melalui Nafisah binti Muniyah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah kalau ini nasihat dari Ustadz Budi Asari, itu suami yang ideal itu adalah memiliki wibawa dan dikagumi oleh istri dan anaknya. Teman-teman, terkait dengan kekaguman itu penting banget ya. Kekaguman itu berarti orang tuanya keren gitu kan, bisa dikagumi. Ini, memang berat teman-teman ya punya calon suami yang berwibawa. Berwibawa itu berarti dia meskipun dia humoris, meskipun dia lucu, tetapi dia tetap menjaga wibawanya. Teman-teman kita kenal semua di sini insyaallah ya, A.A. Gym. A.A. Gym itu dia kalau ceramah, alhamdulillah ya kita suka tertawa biasanya ya, lucu karena ceramahnya. Tetapi tetap wibawanya sangat terjaga ya, wibawanya sangat terjaga, kepemimpinannya juga sangat terjaga. Nah, penting kita misalkan mencari pemimpin yang seperti itu ya, yang baik ia lembut, baik ia lucu, baik ia ramah, halus, tetapi tetap wibawa. Dan orang yang, berwibawa itu berarti dia, biasanya ya melakukan sesuatu itu yang tidak sia-sia, teman-teman ya. Kalau orang itu banyak bercanda sia-sia ya, banyak, bermain sia-sia, banyak melakukan hal yang sia-sia ya, dan tidak punya kelebihan, itu biasanya wibawanya dengan sendirinya turun ya. Apalagi tidak mampu melaksanakan kewajiban, aduh itu wibawanya lebih turun lagi. Dan teman-teman ketika suami itu tidak berwibawa ya, nanti pasti berat untuk dikagumi dan berat untuk dituruti. Ketika istri kagum dengan suaminya, suami menyampaikan nasihat, istrinya dengan mudah menerima gitu kan, karena istrinya sudah kagum, "Ih, Masya Allah suami saya begini dan begitu." Anak-anaknya juga sama ya. Ketika anak-anak itu kagum dengan orang tuanya, maka dengan sendirinya anak-anak itu biasanya akan ikut. Makanya teman-teman ketika di hadapan istri, di hadapan anak, silahkan ya, selalu prima ya, fisiknya ya, kemudian wawasannya, perilakunya, akhlaknya ya, kebaikan-kebaikannya itu harus ditunjukkan. Ketika istri mulai tidak menghormati suaminya, anak mulai tidak kagum pada orang tuanya, nanti mereka dengan sendirinya lari ya. Istri dengan sendirinya susah untuk dinasehati, anak dengan sendirinya ikut pengaruh luar ya, karena sudah tidak kagum pada orang tuanya. Nah ini memang, berat teman-teman ya, tetapi ini harus dilakukan, PR bagi kita semua untuk memiliki, bagi laki-laki memiliki karakter yang berwibawa, bagi perempuan silakan cari suami yang berwibawa, yang dikagumi. Berikutnya adalah teman-teman ya, poin yang ketiga itu memiliki kemampuan menafkahi. Kalau ini memang bukan kata saya ya, kata Quran balik lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ya. Jadi kalau kata Quran jelas harus mampu untuk memberi nafkah ya. Karena teman-teman ketika suami memberi nafkah, seluruh kebutuhan istrinya dibayarkan oleh suaminya, nanti istrinya mau dia istri karir, mau dia istri yang memiliki penghasilan besar, nanti istrinya tetap akan insya Allah ya lebih mudah
kagum, lebih mudah patuh, lebih mudah taat pada suaminya. Berat misalkan ketika suami ya tidak bisa menafkahi seluruh kebutuhan istrinya dan anak-anaknya ya. Dan kemudian istrinya nanti memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri pakai uang sendiri, itu biasanya dengan sendirinya ada berkurang ya keinginannya untuk menurut pada suaminya. Keinginannya untuk taat, menjaga wibawa suaminya dan seterusnya. Ini juga jadi, PR ya buat laki-laki ya, bahwa memang dari kecil harus diasah untuk kemampuan mencari nafkah ya. Dari kecil kenapa saya bilang dari kecil, karena ketika sudah balik, laki-laki itu seharusnya sudah mampu mencari nafkah sendiri ya. Karena kalau tidak bisa menafkahi sendiri, status dia sudah fakir, miskin ya. Dan orang tua itu nanti ketika membayar zakat, nggak usah jauh-jauh keluar, bisa ke anak laki-lakinya yang sudah balik, namun tidak merdeka finansial, ya. Ini juga jadi PR. Mayoritas umat Islam di Indonesia pada hari ini, saya kira laki-lakinya belum mandiri finansial di usia balik, ya. Ini menunjukkan PR umat ini masih banyak ya. Pendidikan orang tua dan pemerintah yang kita terima saat ini sepertinya belum membuahkan hasil yang ideal ya, masih jauh dari yang kita harapkan. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Kemudian poin yang keempat adalah memiliki sifat penyayang kepada istri dan anak-anaknya. Kalau ini jelas ya teman-teman ya. Hadis yang kemarin kita ulang lagi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi teman-teman ini benar-benar tanda serunya lumayan ya. Teman-teman dulu zaman Rasulullah pernah ada Abu Bakar ya. Nah, bukan Abu Bakar, Umar ya. Umar dan Rasulullah juga memiliki kisah yang sama. Rasulullah itu waktu kecil biasa menciumi anak-anak orang gitu kan. Anak-anaknya sendiri apalagi ya diciumi ya keningnya ya, disayang-sayangi, dielus kepalanya dan Umar juga melakukan hal yang demikian. Satu saat Umar ingin mengangkat seseorang menjadi gubernur. Wah, berarti kan ini orang soleh, orang pilihan, orang yang memiliki kompeten jadi gubernur. Tiba-tiba ketika dipanggil ya, lalu melihat Umar ya menciumi anaknya, maka calon gubernur tadi nanya, Umar, apakah engkau menciumi anakmu gitu kan? Bagi Umar ini pertanyaan yang aneh ya, pertanyaan aneh. Iya, ini memang seharusnya seperti itu dan ditanya baik, kamu tidak menciumi anak-anakmu gitu kan? Orang Arab tadi bilang tidak gitu kan. Maka Umar pun membatalkan pengangkatan dia untuk menjadi gubernur ya. Kenapa? Karena bagi anaknya sendiri saya dia tidak sayang, apalagi anak orang lain. Ya, jadi memang dulu tradisi Arab, laki-laki itu gagah kalau jauh dari anak-anak ya. Laki-laki itu gagah kalau tidak main dengan anak-anak ya. Nah, ini konsep yang salah ya. Rasulullah, para sahabat itu main dengan anak-anaknya. Tapi tetap gagah gitu kan di hadapan orang lain ya. Ketika kita lucu-lucuan sama anak, kita lucu-lucuan sama istri ya, bukan berarti kita jadi jatuh wibawanya ya. Kan beda orang beda sikap kita ya. Gitu teman-teman ya. Makanya kita bersyukur kalau punya orang tua ya, ayah, ibu yang senang bermain dengan anaknya ya. Itu adalah satu karunia ya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir adalah mau memiliki keturunan yang banyak karena ini juga sama dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa perintah Rasulullah ya. Sebentar ini ada coretan saya hapus dulu. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah ya bahwa apa kata Rasulullah SAW, perbanyaklah anak-anak kalian, sesungguhnya aku akan berbangga-bangga di akhirat nanti dengan banyaknya umatku. Nah teman-teman ya, Rasulullah tentu meminta kita memiliki banyak keturunan bukan berarti kualitasnya jelek ya. Tentu dengan kualitas yang baik juga. Kualitas yang baik, kuantitas yang banyak ya. Yang mana dengan kuantitas dan kualitas itu nanti menjadi
tergabung menjadi satu kekuatan dahsyat yang nantinya bisa ini ya, melawan musuh-musuh Islam ya, kemudian juga memperjuangkan agama ini ya. Umat ini niscaya akan kuat dengan jumlah yang banyak. Gak usah jauh-jauh teman-teman. Kita sekarang, siapa sih yang tidak apa ya, tidak melihat ya, tidak mengakui bahwa umat Islam hari ini sangat bermasalah ya dari banyak sisi ya, banyak krisis di mana-mana, banyak masalah di banyak sisi ya. Kita kalah jauh secara pendidikan, secara teknologi dari orang-orang Eropa ya, dari barat ya, Eropa, dari Amerika ya, secara teknologi, secara kesejahteraan, kita jauh dari mereka. Apalagi dari Yahudi ya. Kita dari orang Yahudi ya, dari orang-orang Zionis, kita kalah sebenarnya secara kemapanan, teknologi, ilmu pengetahuan. Tapi lihat ya, bahwa bagaimanapun kita sebagai umat yang sangat banyak jumlahnya, melawan Yahudi tadi tetap sebenarnya kita lebih kuat gitu kan kalau mau diadu ya, kita lebih berwibawa di hadapan panggung internasional, kita lebih mempengaruhi perekonomian dunia, kita lebih apalagi ya mempengaruhi kebudayaan global ya. Walaupun kita kalah jauh dari orang-orang Yahudi yang secara kekayaan sangat kaya ya, berlimpah ruah harta mereka, ilmunya sangat jauh ya, teknologinya. Teman-teman saya mempelajari negara Israel ya, dan itu memang dahsyat sekali gitu ya. Di sana itu mereka banyak sekali startup-startup ya, banyak sekali, research ya, banyak sekali apa namanya itu, teknologi ya, penemuan lah, penelitian, banyak dan kampus-kampusnya juga keren-keren. Saya bilang kampus-kampus Israel keren bukan berarti saya berharap Israel itu terus menjajah kaum muslimin, bukan ya, tetapi ini pelajaran buat kita semua bahwa Yahudi itu memang secara, pendidikan, secara strata sosial tinggi sekali gitu kan. Apalagi di Amerika Serikat itu rata-rata kampus-kampus populer ya, kampus-kampus yang, terkenal itu banyaknya orang Yahudi yang masuk gitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa, oh kita dengan orang Yahudi tertinggal jauh ya dari banyak hal. Tetapi kalau kita melihat kebudayaan global, pengaruh global ya, sebenarnya kaum muslimin itu lebih berpengaruh daripada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena jumlah kita sangat banyak ya. Kalau orang Yahudi paling di muka bumi ini hanya 17 sampai 20 juta orang populasinya ya. 20 juta orang anggap populasinya totalnya. Kalau umat Islam setidaknya ada sampai 1,5 sampai 1,8 miliar ya, mau naik ke angka 2 miliar ya. Berarti jumlah kita dibandingkan orang Yahudi ada berapa kalinya? 10 terus jadi 100 ya, berapa kalinya? Entar kalau saya 20 ke 2 miliar beda berapa? 20 juta ke 2 miliar beda 100 kalinya ya? 100 kali 20 juta, 200 juta, 2 miliar, iya bener ya, 200 juta. Nah bener, kita jumlahnya kurang lebih 100 kalinya ya, ada satu orang Yahudi, ada 100 kaum muslimin gitu kan. Secara jumlah kita dengan Yahudi, kita 100 kalinya, betul ya, betul. Kita 100 kalinya populasi orang Yahudi. Makanya kenapa kita, secara pengaruh global, kebudayaan global lebih berpengaruh. Walaupun secara ke teknologi dan, segala macam tertinggal dari Yahudi. Nah ini menunjukkan teman-teman bahwa, jelas sudah bahwa populasi ya, jumlah kaum muslimin itu berpengaruh sekali ya. Kita bisa lihat ya, umat Hindu kan ada sampai 1 miliar lebih ya umat Hindu di muka bumi ini ya. Umat Islam 1,6 lah anggap ya. Kita masih menyalip umat Hindu, sekitar 600 juta orang ya. Kita sebagai, agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen, walaupun saya ragu karena Kristen sendiri banyak orang ateisnya sekarang ya, banyak orang ateis yang ngaku yang ya secara identitas agamanya Kristen gitu. Nah, ini juga jadi penting teman-teman bahwa dalam pengaruh peradaban, global, umat Islam ini tidak akan jaya kecuali umatnya bertambah banyak, teman-teman ya. Tidak bisa kita mengandalkan kualitas saja. Karena kalau mengandalkan kualitas saja, ya orang Yahudi mengandalkan kualitas banget, tapi kan jumlahnya sedikit. Gitu teman-teman ya. Jadi memang kita berketurunan itu sebisa mungkin banyak ya dan berkualitas ya. Jangan
gara-gara banyak, terus kita jadi ya tidak peduli pada pendidikannya, atau jangan sampai juga, nggak apa-apa, sedikit yang penting kualitasnya, enggak kayak gitu ya. Jadi banyak dan berkualitas ya. Jangan memilih salah satu saja ya, atau apalagi dua-duanya gagal ya, udah anaknya sedikit nakal pula, oh itu repotnya. Gitu, yang baik adalah kalau keturunannya banyak dan, semuanya, baik dan kuat gitu ya, baik dan berpengaruh gitu, insyaallah yang terbaik ya. Dan insyaallah orang tua senang ya, kalau bisa memiliki keturunan yang baik dan banyak insyaallah ya. Pahalanya juga nanti makin besar berlimpah-limpah di akhirat. Nah teman-teman, kepada perempuan silahkan ya, berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan calon suami yang demikian, karena kalau nanti mendapatkan calon suami yang demikian, insya Allah ya, bisa membentuk bersama keluarga yang ideal teman-teman ya. Jangan sampai nanti, ini sebenarnya kan masih indikator ya, tentu indikatornya pada akhirnya nanti balik lagi ke Quran ya, memiliki kelebihan ya, bisa meluruskan keluarga ya, dan juga bisa memberi nafkah dengan baik ya. Ini indikator-indikator saja, silakan teman-teman ya. Sebenarnya nanti juga bakal jatuh ke teknis banget sama teman-teman, kan teman-teman di sini ada referensi masing-masing ya. Ada yang harga mati suaminya nggak boleh jerawatan misalkan. Ya itu kan bagi sebagian orang biasa aja, tapi memang, bagi individu nanti itu urusan yang berat, misalkan ya, beda orang nanti beda teknisnya. Baik teman-teman, saya kira untuk materi, tidak akan banyak pada malam hari ini ya. Silakan, dari teman-teman kalau mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan sudah muncul. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di hadisnya kan perempuan dinikahi karena 4 hal ya, kecantikan, itu detailnya kayak gimana? Misal si perempuan bercadar, konteks cantik yang dinilai nanti bagaimana? Terkhusus untuk di sesi ta'aruf sama sebaliknya yang, perempuan ke laki-laki gimana? Hatur nuhun, sawang sulna ya. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk, perempuan itu kan memang kriterianya salah satunya adalah harus cantik ya, yang kita nilai bagi laki-laki sebelum menikah. Nah, gimana cara mengetesnya bahwa perempuan itu cantik, khususnya ketika perempuan tersebut bercadar? Teman-teman nanti kita insya Allah kita akan bahas di materi panduan ta'aruf, panduan nadhor, dan seterusnya, nanti lebih detail lagi ya. Teman-teman satu pendapat mazhab ya, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu juga kalau tidak salah dipakai oleh Ustadz Firanda kalau di Indonesia ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, mazhab yang dipakai oleh Ustadz Firanda, itu perempuan ketika ta'aruf, bahkan melepas kerudung ya, melepas kerudung, menunjukkan rambutnya, menunjukkan mukanya ya, juga nanti bisa menunjukkan pergelangan tangannya, menunjukkan, telapak kakinya ya. Sedemikian itu ketika nanti nadhor ya, insya Allah nanti kita bahas lebih detail di pertemuan, ini masih lama ya, masih jauh ya. Nah, tapi anggap kita pakai mazhab Imam Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i yang, relatif lebih populer di Indonesia, itu perempuan yang bercadar harus melepas cadarnya ya, ketika nanti sedang dilihat ya, dilepas cadarnya, dilihat. Jadi mau dia pakai niqab, burqa, mau dia pakai masker, mau dia pakai cadar, itu dibuka ketika ta'aruf, dipastikan bahwa perempuan ini memang secara tampilan itu menarik ya. Dan juga dilihat nanti telapak tangannya, punggung tangannya ya, kalau misalkan perempuan tersebut, nanti dari punggung tangan dan mukanya baik-baik saja, itu insya Allah, selebihnya juga baik-baik saja gitu kan. Dan nanti perempuan juga harus jujur ketika ta'aruf, misalkan seperti rambutnya apakah keriting, kribo, apakah nanti rambutnya botak ya kita nggak tahu, apakah nanti rambutnya seperti apa ya. Gitu teman-teman. Tapi saking pentingnya perempuan itu harus kita ketahui cantik bagi laki-laki, tadi ya sampai, bahkan mazhab sebagian mazhab tuh ada yang membolehkan perempuan itu buka kerudung di hadapan calon yang ingin menikahinya, gitu teman-teman ya. Saking pentingnya. Mungkin teman-teman sebagian kaget ya, "Hah? Kita buka kerudung di hadapan laki-laki lain?" Gitu kan. Nah ini memang nanti panjang ya penjelasannya ya. Tapi bukan hari ini, tapi menunjukkan bahwa memang cantik itu penting ya. Makanya perempuan silahkan, beli skincare ya, itu sudah ya terutama kalau mau nikah ya, itu sudah insya Allah sudah tepat.
ya. Karena memang, perempuan itu dinilai dari kecantikannya. Kalau misalkan suami punya istri yang nggak cantik, kasihan, ya, kasihan. Di luar sana banyak perempuan yang lebih cantik, nanti repot buat menjaga pandangannya. Jadi istri itu harus cantik teman-teman ya, gitu. Nah untuk laki-laki gampang kan dilihatnya ya, kalau laki-laki tampilannya harus enak dilihat ya, harus gagah ya, atletis. Rasulullah itu badannya kayak tumpukan ini ya, tumpukan bata ya, itu dadanya ya, benar-benar six pack itu asli six pack ya. Kalau kita kan mungkin jarang jarang olahraga jadi letoy ya. Tapi kalau Rasulullah itu dadanya itu ya, otot-ototnya itu kayak bata ya, bata yang bertumpuk ya, saking benar-benar perkasanya. Rasulullah tuh dulu kalau bergulat, lawan siapapun menang Rasulullah, ya. Dulu Ali bin Abi Thalib kan jago gulat ya, akhirnya Ali menang juara di sana dan di sini. Tiba-tiba ada satu laki-laki yang, menutup wajahnya, mengajak Ali gulat gitu kan. Dan ketika bergulat ternyata laki-laki yang menutup wajahnya tadi menang. Ali kaget, "Loh kok saya kalah gulat? Tumben, siapa oh kamu?" Gitu kan. Pas dibuka penutup wajahnya ternyata Rasulullah gitu kan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki itu harus perkakas ya, perkasa, perkakas gitu teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara mengetahui kalau ikhwan itu qawwam, bisa meluruskan? Sederhana ya, dari pertama dari akhlaknya, dari ucapannya ya, dari perilakunya sehari-hari ya, dari pandangannya terhadap syariat ya. Dan teman-teman nanti kalau ta'aruf itu kan nggak singkat teman-teman ya. Ta'aruf itu bisa 10 kali pertemuan, sekali pertemuan mungkin bisa 2 jam, 3 jam untuk diwawancara ikhwannya. Saking seriusnya teman-teman ketika milih karyawan aja ada tes psikotes ya, ada tes ini, tes itu, ya wawancara panjang, apalagi milih suami ya. Nanti insya Allah kita di saat sesi ta'aruf, materi ta'aruf insya Allah akan dijelaskan lebih rinci teman-teman ya. Ini serius teman-teman ya. Jadi jangan milih jodoh tuh asal-asalan ya. Kayak beli kucing dalam kandang, dalam karung, bukan ya. Jadi harus dicek benar-benar nih kualitas ikhwan yang datang pada uhti-uhti semua di sini. Ini ada pertanyaan yang direct message ya. Izin bertanya tapi jangan disebut namanya. Oke. Bolehkah membuat kriteria nomor kesekian setelah kriteria agamanya lolos? Menuliskan kriteria laki-laki yang menguasai apa ini? Sebentar sebentar agak kurang kebaca. Tadi sampai mana? Boleh kita menuliskan kriteria laki-laki yang menguasai bidang IT. Gunanya sebenarnya ingin punya suami yang bisa melengkapi kekurangan dan bisa jadi sahabat buat kolaborasi. Sahabat untuk agama, dunia, akhirat. Nah, ini kalau ada, calon, teman-teman cari jodoh yang bisa IT ya, bisa bisnis, itu silakan saja ya, bagus-bagus saja. Tinggal nanti nyarinya di mana, paling gitu kan ya. Gitu teman-teman ya. Bagus kita kalau misalkan punya kriteria, calon pasangan itu harus begini dan begitu ya, cuman tinggal nanti realistis atau enggak ya. Karena namanya pasangan kan pasti ada kekurangan ya, dan kita juga, sadar dirilah kita di lingkungan mana, di circle yang mana, bisa nggak kira-kira menjangkau circle yang ada di luar sana gitu kan. Kalau teman-teman sebagai perempuan ingin mencari, suami yang jago IT boleh banget gitu kan, berarti tinggal nanti nyari di tempat-tempat yang, ikhwan-ikhwannya jago IT, itu teman-teman ya. Nggak salah kok, namanya kriteria calon pasangan bisa banyak banget. Saya juga dulu waktu nyari jodoh, kriteria pasangannya banyak gitu kan. Alhamdulillah nemu, ya, alhamdulillah akhirnya saya menemukan ya dan, bahagia sekarang alhamdulillah insyaallah. Baik, kita lanjutkan, Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya, bagaimana mendapatkan jodoh seperti kriteria yang Ustadz jelaskan? Nah ini pertanyaannya tinggal teman-teman ada di lingkungan tersebut ya, susah kita kalau lingkungannya berantakan, ingin nyari jodoh yang, istimewa ya. Teman-teman ketika misalkan ketika kuliah ya itu kan kita biasanya aktif di, ini ya, organisasi kampus, organisasi masjid kampus terutama ya, di situ kan banyak ya nanti ikhwan-ikhwan yang, sesuai kriteria nanti insya Allah bisa dicari ya. Nah, misalkan dulu banyak teman-teman saya itu yang nemu jodoh tuh di, kalau di kampus saya tuh di ini misalkan di Karisma ya, di PAS ya. Karisma itu ini, pembinaan buat, remaja remaja di luar kampus ya. Jadi mahasiswa tapi ngebina siswa SMP dan SMA ya buat mentoring, buat halaqah itu banyak. Atau PAS ya pendidikan anak sekolah itu biasanya
anak-anak mahasiswa tapi yang senang ngasuh anak-anak SD, anak-anak kecil ya. Atau misalkan di, dulu tuh Salman Health Center ya, di bagian, kesehatannya di Masjid Salman dulu. Itu nyari jodoh juga di situ. Jadi memang, tergantung circle teman-teman ya. Kalau teman-teman circle-nya orang-orang baik, nih saya di sana lebih mudah menemukan orang-orang baik ya. Di Bandung juga misalkan ada dulu tuh STQ ya, Sekolah Tahfiz Quran di Habibur Rahman PTDI. Di sana baik ikhwan maupun akhwat luar biasa semuanya isi-isinya gitu kan. Yang ikhwannya hafal, 15 juz ke atas banyak gitu kan, yang akhwatnya juga sama. Nah itu kan mudah berarti ya mencarinya ya kalau ada di circle yang, sesuai ya. Nah tinggal teman-teman gimana, apakah circle-nya sudah tepat? Nah kalau belum tepat silahkan untuk memiliki circle tersebut. Ya, kemudian ini pertanyaan kedua, jodoh itu sebenarnya adalah takdir atau pilihan? Maksudnya kadang realitanya pas ada nyata, ada pasangan suami istri yang ternyata tidak masuk kriteria mereka, tetapi jadi jodoh mereka. Nah teman-teman, jodoh itu rezeki ya ya, ketika kita lari dari jodoh yang satu, kita mendapatkan jodoh yang lain. Begitu pula dengan takdir ya, ketika kita lari dari takdir yang satu, kita maka menemukan takdir yang lain. Jadi intinya teman-teman jangan sampai kita, tidak berikhtiar ya, tidak berusaha ya. Karena semuanya pada akhirnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika lari dari takdir yang satu, kita mendapatkan takdir yang lain. Ketika kita lari dari jodoh yang satu, kita mendapatkan jodoh yang lain. Jadi jangan sampai, "Ah, jodoh mah takdir, udah we kumaha, udah ya gimana nanti," gitu kan. Nggak bisa kayak gitu ya. Tetap kita berusaha, berjuang, memilih ya, dan menempatkan diri kita di lingkungan yang tepat. Baik, ada pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada laki-laki yang datang, tapi tidak sesuai dengan kriteria, apa boleh ditolak? Bagaimana cara menolaknya yang sopan? Ditolak aja ya baik-baik ya. Maksudnya gini loh, ketika, Khadijah dilamar, Khadijah juga menolak ya, tentu dengan baik-baik ya. Bahkan ketika Rasulullah melamar, Rasulullah pernah ditolak ya lamarannya ya. Waktu Fathu Mekah, Rasulullah melamar Ummu Hani namanya ya, Ummu Hani. Ummu Hani itu dia merasa memiliki banyak anak ya, sebagai janda dia memiliki banyak anak yang harus diasuh ya. Khawatir kalau menikah dengan Rasulullah anak-anaknya tidak bisa, terperhatikan ya. Ummu Hani waktu itu menolak dilamar menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertimbangan tersebut. Dan Ummu Hani menyampaikannya pada Rasulullah bahwa maaf saya belum bisa menerima ya karena mungkin orang tua, situasi, karena mungkin ada beberapa kriteria yang tidak sesuai. Sampaikan saja. Dan laki-laki itu lebih senang disampaikan jujur bahwa dia ditolak daripada digantung teman-teman. Ya nggak harus laki-laki ya, perempuan juga sama. Karena kita ini manusia bukan jemuran ya yang senang digantung-gantung. Jadi silahkan teman-teman buat jujur dan jujur itu benar lebih membuat kita lega daripada digantung. Oke ya, ada pertanyaan lagi, sebentar. Assalamualaikum Ustadz, mau izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin jodohnya yang bukan satu circle bagaimana Ustadz? Nah ini memang, harus punya link keluar circle tersebut ya. Atau kita masuk circle yang baru tersebut. Jadi teman-teman misalkan di circle yang biasa-biasa aja misalkan. Nah teman-teman harus cari link ya. Gimana cara cari linknya? Ya tentu dengan minta bantuan ya ke orang yang tepat. Kita nanya ke satu, misalkan kata, orang yang pertama, "Aduh saya nggak tahu," gitu kan. Terus kita tanya lagi, "Tahu nggak kira-kira orang lain yang kira-kira tahu pertanyaan saya?" Nanti dia jawab, "Kayaknya dia deh." Nanti terus ya. Jadi, snowball ya, kita terus ngejar ya, kita minta bantuan orang terus ya. Nanti kata A, "Aduh saya nggak tahu, tapi kayaknya B tahu deh." Nanti kita pergi ke B. Kata B, "Saya nggak tahu, tapi kayaknya C tahu deh." Gitu, nanti kita pergi ke C. Dan ternyata C tahu ya, maka itu adalah, solusi gitu kan. Jadi kita jangan berhenti bertindak, berhenti bertanya, terus untuk mengejar, ke circle yang kita inginkan ya. Sama teman-teman, saya sebagai perantau ya di Jawa Timur sini, saya dulu berbulan-bulan kesepian ya, nggak mendapatkan satu circle yang saya harapkan. Maka saya bertanya ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana. Alhamdulillah sekarang saya menemukan circle yang selama ini saya idam-idamkan ya, yaitu orang-orang yang senang dengan dakwah, senang dengan aktivitas-aktivitas dakwah ya, dan juga berkualitas gitu kan, baik secara keilmuan maupun ibadah secara ya, track record-nya gitu kan. Alhamdulillah saya bisa menemukan circle yang demikian dan saya senang sekali, senang bukan kepalang. Kenapa? Karena Masya Allah gitu kan, bahwa di luar sana banyak orang-orang yang keren yang kalau kita, bertindak bersama menghasilkan hal yang keren-keren pula gitu insya Allah. Nah teman-teman juga harus selalu kayak gitu ya, selalu kepo, "Aduh saya di mana tinggalnya? Di sini. Ada nggak nih circle di sekitar sini yang
keren, kece gitu kan, dikejar terus. Dan ketika dapat, alhamdulillah dapat ya. Meskipun nanti mungkin berkorban jarak ya, berkorban, waktu mencarinya tetap harus dikejar ya. Karena kalau udah dapat circle tersebut enak insya Allah. Terus berikutnya ini ada, pertanyaan lagi, berarti jodoh itu istilahnya cerminan diri ya? Iya betul ya, bahwa kalau di Quran itu kan prinsipnya laki-laki baik untuk perempuan baik ya, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk dan begitu pula dengan sebaliknya. Ini kan, secara umum seperti itu ya, terjadinya, walaupun memang kadang ada hal-hal khusus yang bahwa ini tidak berlaku ya, tetapi secara umum ya kebanyakan kejadian itu laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan begitu pula kebalikannya, laki-laki yang buruk pun untuk perempuan yang buruk, begitu pula kebalikannya. Nah, teman-teman silahkan memperbaiki diri ya. Dengan teman-teman memperbaiki diri, mesti nanti teman-teman akan, berpisah dengan teman-teman yang buruk dan mendapatkan teman-teman baru yang sama-sama berusaha memperbaiki diri, ya. Nanti dari teman-teman yang baru itu, teman-teman bisa mendapatkan, lingkungan yang tepat dalam nantinya mencari jodoh. Baik, alhamdulillah karena sudah selesai pertanyaan semuanya dan memang waktunya juga sudah mau habis, Zoom-nya sudah mau mati. Kalau ada pertanyaan lagi bisa nanya di grup. Mudah-mudahan malam ini materinya memuaskan ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaannya terjawab. Silakan teman-teman ya, cari circle tersebut supaya mendapatkan kriteria jodoh yang ideal. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang saya sendiri kita berdoa mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman kehadirannya malam ini.